Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Makasih yang udah klik video ini. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang gimana cara aku journaling ya teman-teman. Karena ada banyak banget pertanyaan, sebanyak satu pertanyaan gimana cara kita memulai journaling gitu untuk pemula. Apa yang harus kita tulis gitu. Nah, jadi sebelum kita membahas apa yang harus kita tulis atau peralatan apa aja yang harus kita beli gitu, buku yang seperti apa atau stabilo, highlighter dan lain sebagainya, itu nanti dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah tentukan tujuan kamu journaling. Jadi karena tujuan dari masing-masing kita itu berbeda ya teman-teman. Ada yang journaling untuk meluapkan emosinya, untuk mengatur emosinya, ada journaling untuk mengatur waktu, untuk nge-track kegiatan sehari-hari, ada juga journaling untuk mengungkapkan rasa syukur setiap hari gitu. Ada junk journal juga yang misalkan butuh kreativitas kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih bingung apa yang harus teman-teman tulis, cukup coba tulis setiap pagi kalau bisa setiap pagi atau di hari itu aja, bebas mau pagi, sore, siang, malam, kalian tulis aja apa yang kalian rasakan di saat itu gitu. Misalkan hari ini aku ngerasa sedih atau hari ini aku ngerasa happy, tulis juga alasannya kenapa kalian ngerasa hal itu gitu, tulis juga. Dan itu nggak perlu rapi ya teman-teman, nggak perlu pakai kata-kata yang harus bagus, nggak perlu langsung satu halaman kayak gini, cukup satu kalimat atau dua kalimat aja udah cukup, dan itu dilakukan setiap hari gitu. Seperti itu bisa dikatakan brain dump ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian udah konsisten beberapa hari melakukan hal tersebut, nanti lama-kelamaan kalau kita udah rajin menulis, kalau kita udah sering menulis, itu akan dengan sendirinya kita bisa lebih panjang lagi gitu kalimatnya. Nah, brain dump ini tuh random banget gitu teman-teman. Jadi apapun isi kepala kalian bisa tuliskan semuanya di buku itu. Nah, di situ nanti kalian bakalan ketemu hal-hal yang kalian sendiri itu kaget gitu. Nah, mungkin dari situ juga kalian bisa menemukan apa yang kalian butuhin gitu sama ini gitu. Brain dump itu ya teman-teman. Nah, itu untuk mencurahkan emosi itu juga bisa, terus untuk menemukan ide-ide juga bisa. Karena kalau kita belum menemukan tujuan journaling, nanti jadinya kita tuh mudah terbawa arus gitu. Misalkan dari pengalaman aku sendiri ya teman-teman, sebenarnya kan aku dulu mencoba semuanya gitu. Kalau misalkan ada video yang lewat tentang journaling, misalkan bullet journal, misalkan aku mau nambahin kebiasaan aku gitu ya misalnya. Nah, aku mencontoh kebiasaan yang ingin dilakukan oleh orang lain gitu, dan ternyata itu nggak selalu cocok di aku juga gitu. Jadi kebutuhan orang lain itu jangan langsung jadi patokan kamu juga gitu. Itu malah bisa membuang-buang kertas kamu gitu. Kamu udah buatin beberapa kategori bullet journal itu, ternyata kamu nggak isi gitu kan. Dan karena itu memang bukan dari benar-benar dari diri kamu yang kamu butuhkan gitu. Jadi aku udah menentukan tujuan aku nih gitu, apa aja yang harus aku tulis gitu. Jadi journaling itu sebenarnya uraian ya teman-teman, uraian dari isi kepala kita gitu. Jadi misalkan nih ibu rumah tangga seperti aku ya, karena to-do listnya itu pasti banyak banget, apa yang akan dikerjain di hari itu kan banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalkan aku kumpulin aja atau diemin aja di kepala aku tuh jadi overwhelmed sendiri gitu. Jadi kalau misalkan di pagi hari aku udah menguraikan tugas-tugas itu, nah nanti aku tinggal udah ada gambarannya gitu, urutannya apa aja yang harus aku lakuin, itu lebih teratur dan nggak terlalu semrawut aja di kepala gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mau sharing journaling yang alhamdulillah aku udah konsisten lakuin itu di dua buku ini ya teman-teman. Nah, apa perbedaannya? Jadi yang pertama adalah buku ini, bullet journal. Buku ini tuh khusus untuk mencatat semua kegiatan aku, bulanan, harian, bisa juga mingguan, tergantung mood aku ya teman-teman. Tergantung mood aku juga. Nah, jadi ini tuh lebih rapi ya teman-teman, lebih rapi, lebih rame, banyak dekor-dekor gitu. Biar apa? Biar aku semangat ngelakuin hal tersebut gitu. Nih misalnya bulan Juni, aku tulis kalender, terus ada hari-hari penting, terus ada di sini ada goals aku, terus ada tugas apa yang aku harus lakukan, terus buku apa aja yang mau aku baca di bulan ini, terus ada juga wishlist ya teman-teman. Kalian bebas pokoknya, ini juga jangan jadi patokan kalian, ini cuma gambaran ya teman-teman. Nah, di halaman selanjutnya aku langsung ini daily journal ya teman-teman. Nah, ini
Ini adalah kumpulan hal-hal yang aku butuhkan ya teman-teman. Di satu hari itu aku mau nulis apa aja. Jadi di sini satu hari itu satu halaman penuh kayak gini ya teman-teman. Nah di sini ada misalnya ini ya, aku tulis today, terus hari tanggalnya. Pertama itu aku pasti tulis to do list dulu. Jadi di sini to do list. Misalkan kalian mau ngapain, mau cuci piring, mau masak gitu, mau cuci piring, mau lipat baju atau mau laundry. Nah langsung tulis aja di to do list ini. Nah selanjutnya aku tulis daily affirmation ya teman-teman, daily afirmasi seperti ini. Jadi ada beberapa afirmasi yang selalu aku tulis di setiap harinya. Misalkan aku semangat, aku sehat, aku rajin, aku berpikiran positif kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh lakukan setiap hari gitu. Dan ini aku buatnya setiap pagi ya teman-teman. Habis sholat subuh aku langsung journaling gitu. Karena kalau kita udah menguraikan ini dari pagi, nanti kita pas beraktivitas itu lebih ringan aja gitu dilakuinya gitu. Afirmasi itu penting banget dilakukan konsisten setiap hari, karena kalau kita tulis itu, misalnya tadinya itu kan aku nggak percaya diri ya, aku tuh insecure parah gitu orangnya. Aku nggak sepede ini untuk bicara di depan kamera seperti ini sebelumnya ya teman-teman, karena aku selalu ngerasa diri aku tuh jelek dari segala arah gitu, selalu ngerasa aku kurang gitu. Nah setelah aku afirmasi bahwa aku tuh cantik gitu, menurut aku ya, aku pengen menerima segala kurang dan lebihnya diri aku sendiri. Jadi aku misalkan aku pengen ngerasa pede gitu ya, aku bikin afirmasi aku cantik, aku percaya diri kayak gitu setiap hari, dan itu akan menempel di otak kita secara nggak langsung ya teman-teman. Dan itu bakalan tanpa sadar versi diri kita yang kita inginkan itu bakalan beneran terjadi gitu di kehidupan nyata. Jadi misalkan kalian kepengen dilihatnya cantik gitu ya. Cantik emang nggak selalu tentang fisik ya teman-teman. Cantik itu kan bisa dari cara dia beretika gitu, cara dia berbicara juga bisa, atau pengetahuan yang ada di dalam dirinya gitu. Nggak semuanya cantik itu tentang cuma soal fisik aja gitu. Nah jadi gimana caranya kita meyakinkan orang lain bahwa kita cantik, tapi diri kita sendiri kita nggak meyakini itu gitu loh. Jadi misalkan kita ngerasa percaya diri dan ngerasa kita yakin kita cantik, aku yakin orang yang memandang kita juga meyakini hal itu gitu. Beda kalau misalnya ada orang yang emang cantik gitu ya teman-teman, tapi dia ngerasa insecure gitu, dia selalu menampakkan kelemahannya itu gitu. Misalkan dia dari cara dia berbicara itu nggak percaya diri, atau dia selalu menunduk, atau gestur-gestur seperti itu kan membuat orang lain juga percaya bahwa oh dia kurang deh kayaknya gitu, oh dia insecure ya. Itu tuh kelihatan banget ya, orang insecure sama orang yang percaya diri itu kelihatan banget gitu. Kalau orang yang percaya diri, dia bakalan percaya diri bahwa dia cantik, dia bisa gitu, dia kelihatan auranya itu terpancar positif gitu. Nah gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku kasih reminder juga, misalkan aku kan mood itu kan naik turun ya teman-teman. Misalnya kita lagi memperjuangkan sesuatu dan kita ngerasa kayaknya ini nggak sesuai sama ekspektasi kita deh gitu, kayaknya aku harus berhenti gitu. Reminder ini misalnya selalu aku tulis apa tujuan kamu gitu. Jadi selalu niatkan tujuan kamu itu melakukan hal ini apa gitu. Jadi kita bisa termotivasi lagi gitu. Jadi kita bisa bangun lagi gitu. Nah, di sini aku kasih habit tracker juga. Jadi habit yang mau aku improve gitu di hari itu. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi setiap kategori ini juga ini bisa berubah-ubah sesuai dengan mood aku ya, teman-teman. Misalkan nih di akhir-akhir ini, di minggu ini aku tambahkan ini mood tracker ya teman-teman. Tracker ini di sini cuma untuk trailer aja ya teman-teman, semacam highlight aja gitu. Misalkan 1-2 kalimat aja dari mood kita hari itu gitu. Misalkan oh ya aku lagi sedih gitu, misalnya di sini aku cuma bilang mood aku lagi berantakan gitu, misalkan lagi berantakan karena ini 1-2 kalimat aja gitu. Nah dari sini kita uraikan lagi di buku yang ini, di buku yang ini. Jadi ini tuh aku khususkan buku yang benar-benar unfilter gitu. Apapun semuanya bisa masuk di sini, dan ini tuh lebih random, lebih apa ya? Pokoknya lebih apa adanya dari versi diri aku gitu. Nah, ini misalkan aku kasih contohnya ya, teman-teman. Tapi jangan dibaca. Nah, misalnya dari mood itu, misalnya aku lagi senang atau lagi sedih, dan aku langsung jabarin dan uraikan semuanya di beberapa halaman gitu, jadi lebih panjang, jadi lebih detail lagi. Jadi misalkan tadi kan aku cuma ngerasa sedih, aku ngerasa berantakan, aku ngerasa apa gitu kan. Nah itu dijabarkan lagi di sini, misalnya hal apa yang membuat kamu seperti itu, alasan apa yang kamu membuat kamu seperti itu, terus bagaimana cara kamu menghadapi hal itu. Jadi ngobrol sama diri sendiri gitu, connect sama diri sendiri itu. Nah itu teman-teman, jadi kita lebih mengerti perasaan kita gitu.
Nah, seperti di video aku sebelumnya yang tentang journaling yang bisa mengubah hidup aku gitu ya, itu salah satunya adalah ini gitu. Salah satunya adalah mencurahkan semua isi hati kita, mencurahkan semua emosi kita, jadi kita tuh lebih mindful, lebih bisa berpikir jernih aja gitu loh teman-teman. Cuma 2 ini aja yang baru aku konsisten gitu sampai sekarang. Baru-baru ini juga, mungkin akhir-akhir ini aku mau tambahin 1 buku jurnal, yaitu ini baru banget loh teman-teman. Ini adalah manifestasi jurnal. Jadi buat kalian yang suka halu, yang suka merenung, yang suka menghayal, melamun, nah tuangkan di 1 buku ya teman-teman, terpisah dari yang lain gitu. Jangan deh, ini halu soalnya. Nah ini ya, misalkan impian-impian kalian gitu, halu-halu kalian ya. Kalau misalkan kalian penulis juga, penulis novel atau penulis Wattpad gitu, kalian bisa kan menuliskan itu, ide-ide untuk menulis novel fiksi gitu ya, menulis fiksi kayak gitu juga bisa ya teman-teman. Atau untuk misalnya kalian manifestasi aja gitu, misalkan kalian pengen impian seperti apa yang kalian pengen jalanin gitu di hidup kalian. Misalkan kalian pengen hidup di versi seperti apa, versi terbaik diri kalian yang seperti apa gitu, kalian bisa tulis juga di buku seperti ini ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang pengen memulai journaling, mulai aja dulu dari 1 sampai 2 kalimat aja setiap hari, nggak apa-apa. Nggak perlu yang harus langsung bisa berkata-kata rapi ini dan lain-lain. Pokoknya fokus dulu aja apa yang kamu rasain saat itu gitu. Kamu tulis aja setiap hari, kalau bisa setiap pagi gitu ya. Jadi kalian yang udah mulai journaling, semoga kita bisa sama-sama konsisten ya teman-teman. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau sekedar mau sharing aja pengalaman journaling kalian, bisa komen di bawah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.